إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل في علاه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah, ilmu adalah merupakan sesuatu yang paling berharga dalam Islam. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat yang pertama dalam surat Al-Alaq, perintah membaca, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan melalui perantara Jibril alaihi salam mengajarkan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Iqra, baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang mencipta. Ini adalah merupakan isyarat bahwasanya Islam akan menjadi agama yang tinggi, yang tidak akan dapat dikalahkan oleh agama-agama lain ketika umatnya menjunjung tinggi ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah yang telah mengajarkan manusia dengan qalam, dengan pena, perantaraan pena. Dan ini isyarat tentang alat dalam menimba ilmu yang harus ada bagi setiap penimba ilmu, sarana menimba ilmu. Dan ini menunjukkan tentang pentingnya menulis. Berkata Imam Syafi'i rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibal wathiqah. Ilmu adalah merupakan buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Ikatlah buruanmu dengan tali yang kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Para ulama, para salafus salih mengetahui tentang pentingnya arti ilmu. Maka wallah, mereka telah menempuh berbagai macam cara dan upaya dalam rangka meraih ilmu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berjalan dalam 2 bulan perjalanan dari Baghdad menuju San'a di Yaman dalam rangka mencari beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah al-Bajali, menempuh perjalanan 1 bulan penuh dari Madinah menuju Mesir dalam rangka mencari satu hadis yang dia pernah hafal dan dia telah melupakannya.
menjumpai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Unais. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Untuk mengetahui lebih detail bagaimana perjalanan mereka, telah banyak buku-buku dikarang para ulama. Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah ta'ala berjalan mencari ilmu, mengendarai bahtera, terombang-ambing selama 3 bulan di lautan, fala haula wala quwata illa billah, sehingga habis semua perbekalannya. Hampir-hampir ketiganya binasa karena kelaparan, semua dalam rangka mencari ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Bukan hanya para ulama, bukan hanya para salafus salih, bahkan Allah tabaraka wa ta'ala telah menceritakan kepada kita tentang nabinya yang mulia Musa alaihi salatu wassalam, telah mengajarkan kepada kita umat Islam bagaimana rihlah fi talabil ilmi, bagaimana agar umat ini menjadi jaya dengan giat menimba ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala telah merekam kisah Musa alaihi salatu wassalam dalam surat yang disunahkan dibaca sepanjang Jumat, setiap Jumat, surat Al-Kahfi. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Suatu ketika berdialog dengan salah seorang sahabatnya, Al-Hur bin Qais bin Husn Al-Fazari. Mereka berdialog membahas tentang ilmu, sampailah mereka pembahasan tentang kisah Musa alaihi salatu wassalam. Siapakah gerangan guru menjadi tempat rujukan Musa alaihi salatu wassalam yang telah Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi. Maka berkata ketika Abdullah bin Abbas, dia adalah Khidir. Kemudian tak lama setelah itu lewatlah salah seorang sahabat Rasulullah, qari'ul Quran, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu ardah. Maka Ibnu Abbas memanggilnya. Maka Ibnu Abbas bertanya kepadanya. Berkata Ibnu Abbas, "Inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala Musa as-sabila ila liqa'ihi." Sesungguhnya aku berdialog dengan temanku ini tentang siapakah orang yang datangi Musa menjadi gurunya ketika belajar, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Ibnu Abbas, "Hal sami'ta an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nah?" Pernahkah engkau mendengar Nabi menyebutkan tentang perkara ini? Siapakah guru Musa? Maka berkata Ubay, "Na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Benar, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Musa fi mala'in min bani Israil, ja'ahu rajulun faqal, hal ta'lamu ahadan a'lama mink?" Qala Musa, "La." Berkata Ubay bin Ka'ab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkhutbah Musa di hadapan Bani Israel. Dalam suatu kesempatan, selepas itu datanglah seseorang lelaki bertanya kepada Musa, "Wahai Musa, apakah engkau mengetahui ada orang yang lebih mengetahui ilmu daripadamu? Apakah engkau mendapati ada orang yang lebih alim daripadamu?" Qala Musa, "La." Berkata Musa, "Tidak." Musa berkata jujur, karena sepanjang pengetahuannya tidak ada orang yang lebih alim daripada Musa. Dan Musa berkata yang benar. Kemudian berkata Ubay bin Ka'ab, "Fa'auhallahu ila Musa, bala abduna Khidir." Maka Allah wahyukan kepada Musa, "Ya, ada, dialah hamba kami Khidir." Fasa'ala Musa sabil. Berkata Ubay, maka Musa meminta kepada Allah bagaimana jalan agar menjumpai orang tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan tandanya adalah al-hut, bekal Musa, ikan yang jadi bekal dalam perjalanan menimba ilmu. Andai kata engkau kehilangan ikanmu, di sana engkau akan menjumpai Khidir alaihi salam.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita betapa gigihnya Musa mencari ilmu. Ketika dia tahu ada orang lebih alim daripadanya, maka dia berjanji dia akan mendatangi orang tersebut, menimba ilmu daripadanya. Dan ini wallah menunjukkan ketawaduan Musa alaihi salatu wassalam. Bagaimana dia mau mencari ilmu walaupun kepada orang yang jauh sekalipun. Sebagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, demi Allah, aku mengetahui setiap ayat, kenapa dia turun, di mana dia turun, dan kapan dia turun. Dan demi Allah, jika aku mengenal saat ini ada orang yang lebih alim daripada aku tentang ayat tafsirannya, aku akan datang mencapainya dimanapun dia berada, selama dapat kutempuh dengan kendaraanku. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Inilah mereka. Dan lihatlah kondisi kita kaum muslimin yang zuhud terhadap ilmu, wala haula wala quwata illa billah, yang malas mendatangi kajian-kajian ilmu. Fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana mungkin Allah akan bangkitkan kejayaan umat ini selama umat mereka tidak menghargai ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, Sa'id bin Musayyib berkata, wallahi alladzi la ilaha illahu inni kuntu arhalul ayyam at-tiwala li haditsin wahid. Demi Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia, sesungguhnya aku jalan berhari-hari mencari satu hadis. Ma'asyiral muslimin rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Adalah Imam Ahmad 40 tahun wallah mengumpulkan hadis-hadis dalam musnadnya. Dia berjalan dari kota ke kota, dari negeri ke negeri. Dia berangkat dari Kufah ke Basrah, Basrah ke Mesir, Mesir ke Syam, ke Hijaz. Dia tawafi seluruh negeri wallahi dalam rangka mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Musnadnya 40 tahun dia siapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan wallahi sekarang lihatlah alangkah mudahnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita untuk belajar. 40 tahun Imam Ahmad mengumpulkan musnadnya. Kita cukup membeli sebentar, terkumpullah musnad Imam Ahmad di hadapan kita. La haula wala quwata illa billah. Namun mana orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam belajar? Mana orang-orang yang mau meniti jalur yang telah ditempuh salafus salih, yang dengannya mereka meraih kejayaan? Wallahi wallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menfirmankan kepada kita dalam perkataan yang mulia, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Berkata ahli tafsir bahwasanya Allah mengangkat derajat orang-orang berilmu dari golongan orang-orang beriman melebihi derajat orang-orang beriman yang tidak memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin, adapun Allah mengangkat derajat orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah mengangkat derajat mereka. Subhanallah, lihatlah bagaimana ulama dikenang manusia sepanjang zaman, sementara para penguasa mereka telah dilupakan. Orang-orang yang kaya mereka telah dilupakan. Tapi lihatlah para ulama, mereka wallahi hidup sepanjang zaman. Kita masih mengulang-ulang. Berkata Ahmad, berkata Syafi'i, berkata Abu Hanifah, berkata Auza'i, berkata Sufyan Ats-Tsauri. Fala haula wala quwata illa billah. Syaraf, wallahi syaraf. Inilah kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Allah akan angkat derajat mereka di surga melebihi derajat orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita bagaimana Musa berkata kepada salah seorang sahabatnya yang bernama Yusha bin Nun. Dia berkata, la abrah hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi huquba. Mereka berjalan sehingga mereka letih. Berkata muridnya Yusha bin Nun, berkata sahabatnya Yusha bin Nun, sesungguhnya telah jauh kita berjalan. Berkata Musa, demi Allah, tidak akan pernah aku berhenti berjalan sampai aku menjumpai tempat di mana dua lautan berkumpul menjadi satu. Pusaran air, tempat bertemunya dua arus. Au amdhiya huquba, atau jika tidak aku temukan, aku akan berjalan bertahun-tahun sampai aku menemukannya. Allahu Akbar.
Musa alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada umat ini agar mereka semuanya bergairah mencari ilmu. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Mereka berjalan dan berjalan. Tatkala mereka tanpa mereka sadari telah bertemu di dua pusaran yang menggabungkan dua lautan. Kemudian nasiya hutahuma. Mereka pun mencari tempat untuk berteduh. Batu yang besar mereka letakkan bekal mereka yang dalamnya ada ikan yang telah mereka siapkan, yang telah mereka asinkan. Maka mereka pun tertidur. Kemudian ikan terpercik dengan air kehidupan. Dengan izin Allah SWT dia kembali hidup. Terbangunlah Yusha bin Nun dan dia melihat ikan melompat ke lautan. Namun dia lupa memberitahu kepada Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Akhirnya ketika mereka lupa, ikan pun lompat ke lautan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah berfirman, "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba." Mereka pun kembali bergegas. Mereka lupa dengan bekal. Mereka berjalan dalam mencari ilmu Allah. Kemudian mereka pun letih sehingga duduklah Musa. Kemudian dia pun berkata kepada budanya Yusha bin Nun, kepada sahabatnya Yusha bin Nun, "Bawa sekarang bekal kita. Kita telah lapar dan kita telah letih." Ma'asyiral muslimin, lihatlah bagaimana mereka berbekal menimba ilmu. Wallahi para ulama telah berbekal menimba ilmu dalam perjalanan mereka. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ketika Musa perintahkan Yusha bin Nun untuk mengeluarkan perbekalan, berkata Yusha bin Nun, "Ara'aita idh awayna ila sakhrah fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa syaitanu an adhkurahu wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba." Berkata Yusha bin Nun, "Ara'aita idh awayna ila sakhrah." Ingatkah engkau tatkala kita berlindung mencari naungan di batu yang besar, maka aku lupa tentang perkara ikan tersebut. Tidaklah aku lupa menceritakannya kepadamu kecuali karena syaitan yang membuat aku lupa. Fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Alangkah anehnya bagaimana dia hidup dan dia melompat terjun ke lautan. Berkata Musa, "Qala dzalika ma kunna nabghi." Berkata Musa, itulah yang ku cari, itulah yang ku inginkan. Karena Musa telah diberitahukan Allah, dia akan jumpai Khidir di mana bertemunya dua lautan dan di mana ikannya telah hilang darinya. Berkata Musa, itulah yang ku cari. Kemudian berkata Allah Subhanahu wa taala, "Fartadda ala atharihima qasasa." Mereka kembali mencari jalan pulang ke tempat semula, tempat di mana mereka beristirahat di antara dua lautan yang bertemu. Fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ma'asyiral muslimin, Allah katakan, maka mereka mendapati di sana salah seorang daripada hamba-hamba kami. Menunjukkan kemudian Khidir di mana Allah menisbatkan yakni dirinya, menisbatkan Allah SWT namanya, dia adalah hamba kami. Atainahu rahmah, yang telah kami berikan kepadanya rahmat, wa 'allamnahu min ladunna ilma, yang kami telah ajarkan kepadanya ilmu. Ma'asyiral muslimin, Khidir mengumpulkan dua hal, rahmat dan ilmu. Wallahi wallah, ilmu tanpa rahmat membinasakan dan merusak, melahirkan fitnah, musibah. Ilmu tanpa rahmat membuat hati menjadi beku dan keras, membuat orang menjadi kasar. Tapi rahmat tanpa ilmu Allah akan membuat seorang tersesat, wa'iyadzan billah. Maka Allah berikan keistimewaan kepada Khidir, Allah berikan kepadanya ilmu dan rahmat. Ma'asyiral muslimin, bertemulah Musa di sana Khidir yang sedang menyelimuti dirinya. Kemudian Musa mengucapkan kepadanya salam, dan dia pun menjawab salam Musa, dan dia bertanya, "Siapakah engkau gerangan?" Berkata Musa, "Saya Musa." Dan dia berkata, "Apakah engkau Musa Bani Israel?" Musa mengatakan, "Ya."
Aku datang kepadamu untuk berguru kepadamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda?" Apakah boleh aku mengikutimu, wahai Khidir, agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah engkau dapatkan. Allahu Akbar. Musa rela mengikuti Khidir dalam rangka mencari ilmunya. La haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Khidir, dia mengetes bagaimana Musa kesabarannya. Berkata Khidir, "Innaka lan tastati'a ma'iya sabra." Sesungguhnya engkau tidak akan pernah mampu bersabar denganku. Ilmu berat, membutuhkan pengorbanan, membutuhkan kesabaran terhadap perintah-perintah guru. Ilmu mulia, seseorang harus menghinakan dirinya untuk ilmu Allah. Berkata Musa alaihi salatu wassalam, "Satajiduni insyaallahu sabiran wala a'si laka amran." Engkau akan dapati aku insyaallah akan benar-benar bersabar denganmu, dan aku tidak akan pernah menentang perintahmu. Inilah adab seorang murid kepada gurunya. Ma'asyarul ikhwan rahimakumullah. Musa ketika menjadi murid, dia berjanji tidak akan menyelisih perintah gurunya, mengikuti gurunya, dan dia bersabar. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian kedua-duanya pun mengendarai bahtera. Lewatlah perahu yang terbuat dari kayu. Kemudian mereka semua menaiki bahtera perahu tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah, di dalam pertengah jalan, di dalam perjalanan, di tengah-tengah jalan, maka Khidir melakukan tindakan yang aneh menurut Musa alaihi salam. Tanpa pengetahuan mereka, padahal mereka di atas perahu, naik dengan gratis tanpa membayar. Karena mereka mengetahui kedua-duanya orang saleh. Sampai di tengah jalan, Khidir membolongi perahu tersebut. Dia bolongi. Dia buat ada aibnya, ada cacatnya. Allahu Akbar. Maka berkata Musa alaihi salatu wassalam, akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kau bolongi karena kau ingin menenggelamkan seluruh penghuni yang ada dalamnya? Engkau telah benar-benar berbuat perbuatan yang tidak baik. Allahu Akbar. Musa mengingkari perkara yang dia lihat. Nah, ini menunjukkan kewajiban seorang mengingkari kemungkaran. Andai kata dia lihat, tetapi di sini gurunya memberikan kepada Musa teguran yang keras. Berkata gurunya Khidir alaihi salatu wassalam, "Qala alam aqul lak innaka lan tastati'a ma'iya sabra?" Bukankah sudah kukatakan kepadamu engkau tidak akan mampu bersabar denganku? Allahu Akbar. Dia ingatkan kembali. Maka berkata Musa alaihi salatu wassalam, dia minta uzur. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Berkata Musa, jangan kau hukum aku dengan kelalaianku. Jangan kau persulit aku untuk menimba ilmu daripadamu. Allahu Akbar. Kemudian ikhwan rahimakumullah, fantalaqa. Kemudian mereka pun kedua-duanya berjalan. Sampai di daratan, mereka melihat anak-anak sedang bermain. Ada seseorang di antara anak tersebut. Datanglah Khidir kepadanya, mencekiknya, kemudian membunuhnya, membinasakannya. Allahu Akbar. Melihat tindakan tersebut, Musa alaihi salatu wassalam lalai dan dia lupa. Segera Musa berkata, aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Bagaimana kau bunuh satu jiwa yang bersih yang tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan pembunuhan? Kau bunuh dia dengan tanpa dosa. Sungguh engkau telah datang membuat perkara yang besar, kemungkaran yang besar. Allahu Akbar. Kembali gurunya Khidir mengingatkan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Sudahkah ku bilang tadi engkau tidak akan mungkin mampu bersabar kepadaku? Berkata Musa, in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balaghta min ladunni uzra. Baik, aku ingat. Andai kata kembali aku bertanya,
jangan pernah kembali engkau mau menerimaku sebagai murid. Sesungguhnya aku telah membuat engkau letih dan telah ada uzur bagiku andai kata engkau tidak menerimaku sebagai murid dengan perbuatanku jika kembali aku lakukan perbuatan tersebut. Masyarul muslimin rahimakumullah. Fantalaqa, mereka berjalan hatta idza ataya ahla qaryah istat'ama ahlaha fa abau an yudayyifuhuma. Mereka pun mendatangi sebuah kampung dan mereka meminta dijamu. Wallahi, wajib hukumnya setiap kampung yang lewat padanya musafir, mereka minta bantuan jamuan, wajib diberikan jamuan ala kadarnya minimal. Namun negeri ini negeri yang kikir, negeri ini negeri yang bakhil, mereka tidak menjamu kedua-duanya. Allahu Akbar. Fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha faqama. Mereka berjalan meninggalkan kampung tersebut, maka melewatilah mereka rumah yang hampir rabah. Maka seketika Khidir kembali membaguskan rumah tersebut. Maka bertanya Musa alaihi salatu wassalam, "Lau syi'ta lattakhadta alai ajra." Kenapa kau perbaiki rumah seperti ini? Mereka bakhil kikir, tidak mau memberikan kepada kita jamuan. Kenapa tidak kau katakan ku perbaiki dengan upah, berikan kepada kami upah? Berkata ketika itu Khidir alaihi salatu wassalam, "Hadza firaqu baini wa bainik." Inilah dia perpisahan kita sekarang antara engkau dan aku. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tasti' alaihi sabra. Akan kuberitahukan kepadamu semua apa-apa yang telah kita temui, apa kabar beritanya, kenapa aku lakukan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, waliyis sadiqin, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Khidir kepada Musa, memberitakan apa-apa yang telah lampau, yang menjadi pertanyaan besar bagi Musa alaihi salatu wassalam. Dan ini menunjukkan betapa gairahnya Musa mencari ilmu, ingin tahu. Dan ini yang hilang daripada kaum muslimin. Mereka wallah menyibukkan hari-hari mereka dengan perkara-perkara yang hina, dengan dunia. Wallahi dunia hina. Mereka menyibukkan diri mereka dengan perkara-perkara yang hina. Wallah, mereka lupakan ilmu, mereka lupakan menimba ilmu dan seterusnya. Adapun Musa, lihatlah bagaimana Musa gigihnya menimba ilmu. Berkata Khidir, "Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba." Adapun kapal yang tadi kita lubangi, kapal itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja mencari ikan di lautan. Maka aku ingin membuat kapal itu menjadi cacat, karena jika mereka sampai ke daratan, di sana ada seorang raja yang akan mengambil dengan paksa, merampas dengan paksa semua kapal-kapal yang nyandar ke sana. Aku ingin ketika raja mendapati kapal ini berlubang, ada aibnya, dia tinggalkan. Allahu Akbar. Dan di sini ikhwan rahimakumullah, walaupun ini adalah perintah Allah, melubangi kapal ini adalah perintah Allah kepada Khidir, tapi Khidir tidak menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan, aku ingin membuatnya menjadi cacat. Dan ini adab bahwasanya kita wallah dilarang menisbatkan kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan rahimakumullah, berkata Khidir, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang tadi kubunuh, kedua orang tuanya adalah mukmin. Adapun dia telah Allah takdirkan akan menjadi kafir. Andai kata dibiarkan dia besar, dikhawatirkan dia akan menggiring kedua orang tuanya menjadi kufur wa iyadzan billah. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrab rahmah.
Maka kami ingin agar Allah Rabb menggantikan anak ini dengan anak yang baik, yang saleh, yang berbakti kepada orang tuanya, yang mukmin. Allahu Akbar. Dia bunuh anak ini karena anak ini jika dibiarkan besar dengan ketentuan ilmu Allah akan menggiring orang tuanya kepada kekufuran, dan ini merupakan isyarat terkadang wallahi anak menyesatkan orang tuanya. Ketika orang tua mengikuti anaknya, boleh saja dengan kecintaan seorang kepada anak membuat dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan betapa bahayanya ujian dari keluarga, dari anak dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata Khidir, "Wa ammal jidaru fakana li ghulamain yatimain fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma ṣāliḥan fa arāda rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra." Adapun rumah yang roboh yang kubangun adalah merupakan rumah milik dua orang anak kecil yang yatim di negeri tersebut, dan dalam rumah tersebut di bawahnya terdapat perbendaharaan simpanan milik kedua orang tuanya untuk bekal mereka dewasa, dan adalah kedua orang tuanya salihah, orang tua yang saleh. Kedua orang tua anak ini, kedua anak ini saleh. Fa'arada rabbuka an yablugha ashaddahuma, maka Rabbmu ingin agar mereka kedua menjadi baligh, wa yastakhrija kanzahuma, kemudian Allah akan keluarkan untuk mereka berdua rahmatan min rabbik, sebagai bentuk rahmat daripada Rabbmu. Dan ini menunjukkan kepada kita isyarat bahwasanya kesalihan orang tua berguna bagi anak-anaknya, di mana Allah merahmati dua anak yatim ini karena kesalihan kedua orang tuanya. Dan ini menunjukkan efek dampak kesalihan orang tua kepada anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berkata di ujung perkataan ini Khidir, "Wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra." Tidaklah semuanya kulakukan karena keinginanku sendiri, tapi semua adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang membuat engkau tidak mampu bersabar kepadaku. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Inilah kisah dalam menggugah hati sanubari kita semua ikhwan. Ma'asyiral ikhwan, antum salaf insyaallah taala agar lebih rajin dalam mempelajari ilmu agama, menimbanya, dan jangan katakan usiaku telah tua. Wallahi Al-Izz ibn Abdus Salam baru membuka kitab belajar ilmu ketika berusia 40 tahun. Dan banyak ulama-ulama Ibnu Hazm ketika berusia 40 tahun baru mulai belajar. Ibnu Kaisan dan seterusnya. 70 tahun baru belajar mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada wallahi kata terlambat dalam menimba ilmu. Semoga khutbah ini bermanfaat bagi kita semua. Shallu ala nabiyyikum fa innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an baqiyati as-sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا رب العالمين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم أصلح بلادنا وسائر بلدان المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وسائر أئمة المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.